Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Alris. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang dialami oleh Gen Z, di mana fenomena ini sebenarnya bisa diatasi ya dengan metodologi Islam tentunya, dengan apa yang telah Islam ajarkan, dan Islam memberikan solusi terbaik ketika ada permasalahan ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah doom spending ya. Jadi doom spending itu secara bahasa, secara sederhananya adalah doom itu artinya malapetaka atau kehancuran. Kemudian spending adalah pengeluaran atau belanja ya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah doom spending adalah suatu aktivitas di mana proses dia belanja itu dia lakukan secara tidak sadar karena ada faktor-faktor yang meliputinya. Apa itu faktornya? Satu, kecemasan, ketakutan, dan takut akan dia tidak memiliki pengakuan dari orang lain, yaitu doom spending. Jadi ketika dia belanja, tapi dia tidak sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian dia belanja A sampai Z, dia sudah belanja, tetapi loh, kenapa aku belanja ini? Ini kan nggak aku butuhkan. Ya, artinya ketika dia belanja sesuatu, ya, dia didasari atas kecemasan dan kekhawatiran dia tidak memiliki pengakuan dari orang lain. Itu artinya doom spending. Ya. Lalu kita melihat fenomena ini ternyata tertuju kepada adik-adik kita Gen Z. Ya, Gen Z di mana lebih dominan mengalami fenomena seperti ini. Ya, kenapa? Karena Gen Z itu tidak pernah terlepas dari media sosial. Ya, teman-teman sekarang bisa melihat segala fitur berbelanja ya di berbagai macam platform ataupun di media sosial itu sangat mudah. Sekali klik, teman-teman bisa langsung melihat berbagai macam model atau apapun yang teman inginkan ya. Kemudian dengan harganya, dengan jenis barangnya, ya kan, dengan berbagai macam mereknya, ya teman-teman dengan mudah mencari itu. Jadi media sosial saat ini itu tidak hanya bertukar informasi, ya, tapi menyediakan kemudahan dalam berbelanja. Nah, hal ini yang terjadi kepada Gen Z, ya, kepada teman-teman kita yang Gen Z, ya, sehingga mereka mudah untuk melakukan proses berbelanja, apalagi dimudahkan dengan proses COD tanpa transfer. Ya, yang pada akhirnya mereka klik belanja, COD langsung barang datang, mereka berbelanja. Tetapi ketika mereka berbelanja, saya ulangi lagi, mereka ada penyesalan karena mereka tidak tahu barang ini akan diapakan. Yang penting saya tertarik, saya klik, buka, langsung belanja, udah saya barang dapat, udah nggak tahu apa-apa. Nah, ini yang mengakibatkan proses konsumtif, ya, kebiasaan konsumtif itu dipertahankan, ya, karena kecemasan, ketakutan, ya, aku khawatir seperti ini, khawatir seperti ini, kemudian khawatir tidak dapat pengakuan dari orang lain, ya. Lalu bagaimana Islam merespon seperti ini? Dari 1400 tahun yang lalu, Islam sudah memberikan solusi terbaik kepada kondisi saat ini. Ya, jadi Islam ini bukan agama yang tidak update, tidak, justru semakin lama Islam itu memberikan solusi terbaik. Ya, contohnya seperti doom spending seperti ini. Ya, sebenarnya perlu diperhatikan, sebenarnya fenomena doom spending ini tidak hanya dialami oleh teman-teman Gen Z saja, tapi setiap usia yang melebihi Gen Z pun generasi milenial atau yang generasi yang lainnya itu pasti pernah mengalami doom spending, ya, doom spending dengan faktor tadi kecemasan, ketakutan, kemudian dia khawatir kehilangan pengakuan dari orang lain, ya. Kita berbicara secara global, ya, karena apa? Solusinya simple, sederhana, ya, soalnya simple sekali karena Islam memberikan solusi yang tepat kepada kondisi pada saat ini, ya. Yang pertama, kita ketahui teman-teman sekalian bahwa Islam melakukan mengharamkan, ya, mengharamkan yang namanya boros, tabzir atau israf, ya, keborosan, ya. Islam melarang
melakukan aktivitas yang mengeluarkan semua keuangan kita tanpa ada tujuan. Ya, artinya boros, mengeluarkan apapun itu. Ya, Islam melarang itu. Karena apa? Di dalam Islam itu ada dalil di mana boros itu merupakan teman dari setan. Artinya, ketika ada orang-orang yang boros, yang tidak tahu proses belanjanya itu untuk apa, untuk tujuannya apa, berarti itu temannya setan. Maka dari itu ini menjadikan satu rambu-rambu bahwa ketika kita boros harus ingat ternyata boros itu temannya setan. Ya, sehingga Islam telah mengatur ini semua. Bagaimana caranya tidak boros? Perhatikan teman-teman sekalian. Satu, Islam mengajarkan bagaimana kita bisa mengatur keuangan, memanage keuangan kita. Ya, memberikan edukasi keuangan. Bagaimana Rasulullah menjadi pengusaha, para sahabat juga, bagaimana mereka beliau-beliau Rasulullah dan para sahabat ini mengatur keuangan yang terbaik, ya, sehingga bisa memunculkan peradaban yang luar biasa. Bagaimana ketika itu Baitul Mal tumbuh dan berkembang secara luar biasa yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat ketika itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memunculkan kecemasan dan was-was, berarti setan itu membisikkan kepada hati kita dan pikiran kita. Ya, maka dari itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan benteng kepada kita membaca Quran surat An-Nas. Ya, di sana ada kalimat was-was, artinya apa? Aku berlindung dari setan yang memberikan was-was kepada hati. Ya, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, apakah khawatir tidak boleh? Boleh, tapi yang berlebihan itu yang tidak boleh. Ya, itu konteksnya. Tadi manage, kemudian kita harus banyak zikir, dan ketiga adalah bagaimana kita bisa memfilter semua tontonan yang ada di media sosial. Bagaimana kita bisa memfilter atau memilih kira-kira bagaimana kita bisa, oh ini penting, ini kebutuhan. Ini aku belanja ini soalnya aku membutuhkan untuk ini, bukan karena satu kecemasan, bukan karena ingin diakui oleh orang lain, bukan, tapi memang itu adalah hal yang dibutuhkan, penting, seperti itu. Bukan menjadi hal yang sia-sia. Efeknya apa ketika kita berbelanja dengan sia-sia? Ketika budaya konsumtif ini muncul, maka kita akan mengalami satu hal yang mungkin teman-teman akan menyadarinya bukan saat ini, tapi suatu saat nanti. Yaitu apa? Kemiskinan. Ya, teman-teman tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya, pada akhirnya apa? Teman-teman, budaya konsumtif itu tetap muncul, tapi teman-teman tidak punya uang, ya pada akhirnya adalah satu, berhutang, kedua adalah naudzubillah min dzalik, ketika sudah terpojok, maka teman-teman bisa mencuri. Ya. Jadi inilah dampak-dampak ketika kita tidak bisa mengelola hati kita. Jadi kalau kita bisa rangkum pada materi pada hari ini, teman-teman sekalian, doom spending itu berhubungan dengan hati kita. Ya, ketika hati kita baik-baik saja, itu semua kita bisa mengelola dengan baik dari akal kita, dari tingkah laku kita, dari semua aktivitas kita. Karena kuncinya adalah dalam hati kita. Ya, ketika hati kita baik, ketika hati kita tenang, ketika hati kita lapang, ketika hati kita dekat dengan Allah, ya, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Kecemasan itu tidak ada, kekhawatiran itu tidak ada. Allah memberikan lapang. Ya, seakan-akan masalah itu ya tidak ada apa-apanya karena hati kita sudah lapang. Ya, dan tidak butuh pengakuan dari orang lain. Yang penting aku dan Allah itu cukup. Tidak ada yang lain. Ya, maka dari itu zikrullah itu penting. Ya. Zikrullah ini kalau bisa kita kaitkan dengan menjadikan poin pertama. Ya, poin pertama. Ketika zikrullah ini sudah kuat teman-teman sekalian, maka budaya boros, budaya konsumtif itu bisa kita tekan. Ya, kita bisa memilah nanti, oh ini penting, oh ini tidak. Ya. Jadi teman-teman punya analisa tersendiri terkait kebutuhan keuangan teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang sudah misal mengalami doom spending atau hingga saat ini mengalami doom spending, maka segeralah kembali kepada Allah. Ya, zikir, kuatkan zikirnya dan dekati. Ya. Dan teman-teman juga yang paling penting kepada Gen Z, ya, pilihlah lingkungan di mana kamu itu diakui dengan apa adanya, bukan ada apanya. Ya, ini kalimat penting. Ya,
Kamu harus cari lingkungan seperti itu. Jangan mentang-mentang misal orang tuamu kaya dan masih bekerja dan kamu bisa berbelanja ini itu, ya kemudian kamu memilih lingkungan yang mereka lihat karena kamu ada apanya, ya sehingga kamu bisa berbelanja ini itu tapi tidak tahu manfaatnya, dan pada akhirnya ketika dalam suatu kondisi Allah mentakdirkan ekonomimu jatuh, ya maka apa yang mereka akan perbuat kepadamu? Mereka akan menjauh, mereka akan menjauh, mereka akan mencari teman yang baru dengan sefrekuensi mereka. Maka ini pesan penting bagi teman-teman sekalian, carilah kelompok-kelompok, carilah komunitas di mana engkau diterima dengan senang hati, ya, dengan apa adanya, bukan adanya apa. Ya. Jadi ini merupakan salah satu edukasi ketika kita mengalami, mungkin saat ini kita tidak merasa bahwa itu adalah doom spending, tapi Islam sudah, alhamdulillah Islam sudah memberikan solusi-solusi terbaik dari 1400 tahun yang lalu. Artinya Al-Quran ini tidak kuno, ya. Al-Quran tidak berlaku sepanjang zaman. Justru sebaliknya, Al-Quran memberikan solusi terbaik sepanjang zaman. Ini telah membuktikan tidak ada kitab suci yang sempurna selain Al-Quran yang memberikan solusi. Al-Quran adalah mukjizat, maka rasakan mukjizat itu, terutama perbaiki hati kita, untuk hati kita. Ketika hati kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada Anda, kelapangan hati Anda, dan Allah akan memberikan solusi-solusi terbaik di dalam kehidupan Anda. Ya, apalagi Allah sudah berjanji di dalam Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada hamba yang bertakwa, jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi ini adalah kalimat dari Allah, penyemangat kita sebagai hamba Allah, ya. Maka kita harus bertakwa agar Allah memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, adik-adik sekalian yang saat ini mengalami doom spending, apalagi Gen Z, ya, fenomena ini bisa teman-teman hilangkan, ya, bisa menjadi solusi terbaik jika teman-teman dekat kepada Allah, ya, jika teman-teman kembali kepada Al-Quran. Ingat, tabdzir, israf, boros itu merupakan teman setan, ya, kelola hati kalian, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, ya. Kemudian jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Kata Al-Riz. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.